Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerajaan Islam di Indonesia diperkirakan ada sejak abad ke-13. Saat itu, kerajaan-kerajaan Islam bermunculan akibat lalu lintas perdagangan laut. Pedagang-pedagang Islam dari Arab, Persia, India, hingga Tiongkok berbaur dengan masyarakat Nusantara. Masuknya agama Islam ke Nusantara lewat perdagangan ini yang kemudian turut membawa banyak perubahan dari sisi budaya hingga pemerintahan. Salah satu penanda perubahan tersebut terlihat dari kemunculan kerajaan-kerajaan bercorak Islam. Keterlibatan kerajaan Islam di Indonesia ini juga berperan dalam menyebarkan ajaran Islam ke seluruh penjuru Indonesia. Di antara sekian banyak kerajaan Islam tersebut, berikut rangkuman kerajaan Islam pertama dan tertua di Indonesia beserta jejak peninggalannya yang masih bisa kita saksikan sampai hari ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe video ini dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan info-info menarik lainnya, hanya di channel Faiza. 1. Kerajaan Perlak 840–1292 Masehi. Kerajaan Perlak atau Kesultanan Perelak merupakan kerajaan Islam di Indonesia yang terletak di Perelak, Aceh Timur pada tahun 840–1292 Masehi. Perlak merupakan wilayah yang dikenal memproduksi kayu perlak yang merupakan bahan baku pembuatan kapal. Tak heran, Perlak ramai dikunjungi pedagang Gujarat, Arab, dan Persia. Sehingga komunitas Islam di wilayah ini berkembang pesat. Proses asimilasi dari hasil kawin campur pedagang Muslim dengan wanita pribumi banyak terjadi pada masa itu. Kerajaan Perlak berlangsung cukup lama. Raja pertama kerajaan Perlak bernama Alaidin Sayyid Maulana Aziz Shah. Kemudian raja terakhir Muhammad Amir Shah mengawinkan putrinya dengan Malik Saleh. Malik Saleh inilah cikal bakal yang mendirikan kerajaan Samudra Pasai. Bukti sejarah yang memperkuat kerajaan Perlak yakni makam salah satu Raja Benoa. Negara bagian Kesultanan Perlak yang terletak di pinggir Sungai Trenggulon. Diyakini batu nisan pada makam tersebut dibuat pada abad ke-11 Masehi. 2. Kerajaan Ternate, 1257 Masehi. Kerajaan Ternate adalah salah satu kerajaan Islam pertama dan tertua di Indonesia. Kerajaan Gapi atau lebih dikenal sebagai Kerajaan Ternate terletak di Maluku Utara. Kerajaan yang didirikan oleh Sultan marhum pada 1257 Masehi ini juga merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Indonesia. Kerajaan Ternate berkembang paling masif dibanding kerajaan di Maluku lainnya lantaran sumber rempah-rempah yang begitu besar dan militer yang kuat. Saat itu, banyak saudagar yang datang untuk melakukan perdagangan di kerajaan Ternate, di samping menyiarkan agama Islam. Setelah Sultan Mahrum wafat, diteruskan oleh Sultan Harun dan kemudian digantikan oleh putranya, Sultan Babulah. Pada masa pemerintahan Sultan Babulah, kerajaan Ternate mencapai puncak kejayaannya. Usai Sultan Babulah meninggal pada 1583 Masehi, tampuk kekuasaan dialihkan pada putranya, Sahid Barkat. Sejarah peradaban kerajaan Ternate yakni Masjid Sultan Ternate, Keraton Kesultanan Ternate, Makam Sultan Babulah, dan Benteng Toluko. 3. Kerajaan Samudera Pasai, 1267–1521 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Indonesia yang didirikan oleh Merah Silu atau lebih dikenal sebagai Sultan Malik Al-Saleh pada 1267 Masehi. Kerajaan yang terletak di Aceh Utara Kabupaten Lok Seumawe ini, diketahui merupakan gabungan dari kerajaan Pasai dan Perlak yang ada sebelumnya. Cukup banyak bukti arkeologis yang menunjukkan keberadaan kerajaan Samudera Pasai. Antara lain makam Raja-Raja Pasai di Kampung Gedong, Aceh Utara. Makam ini terletak di dekat pusat kerajaan Samudera, sekitar 17 km sebelah timur Lok Seumawe. Pada masa kejayaan, Samudera Pasai menjadi pusat perdagangan dengan komoditas utamanya lada.
Banyak saudagar dari berbagai penjuru negeri yang datang berniaga, sebut saja dari India, Siam, Arab, Persia, hingga Tiongkok. Jejak peninggalan lain yakni ditemukannya dirham atau mata uang emas murni. Pada masa pemerintahan Sultan Malik at-Tahir, Kerajaan Samudera Pasai mengeluarkan dirham sebagai alat tukar secara resmi. Kerajaan ini runtuh pada 1521 akibat perebutan kekuasaan, perang saudara, dan diserang Portugis. 4. Kerajaan Gowa, 1300 sampai 1945 Masehi. Kerajaan Gowa adalah salah satu kerajaan Islam pertama dan tertua di Indonesia. Kerajaan Gowa adalah kerajaan yang berkembang pesat di Sulawesi Selatan karena letaknya yang berada di tengah jalur pelayaran yang strategis. Di wilayah ini mayoritas dihuni oleh masyarakat suku Makassar. Kerajaan Gowa kemudian mencapai puncak kejayaannya bersama Talo, dengan menghegemoni perdagangan dan militer di timur Nusantara. Usai Gowa mengadopsi Islam sebagai agama resmi pada awal 1600-an Masehi, kerajaan kembar ini kemudian mendirikan kerajaan Islam Makassar dengan raja pertamanya Sultan Alauddin. Kerajaan Islam Makassar ini gemar menyebarkan dakwah Islam. Masa puncak kejayaan kerajaan Islam Makassar ini ialah pada saat pemerintahan Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin adalah cucu dari Sultan Alauddin. Tinggal di wilayah maritim membuat sebagian besar masyarakat Gowa bermata pencaharian sebagai nelayan dan pedagang. Masyarakat Gowa juga dikenal sebagai pembuat kapal pinisi dan lombo, yang hingga kini terkenal hingga mancanegara. Beberapa peninggalan kerajaan Gowa masih ada yang utuh hingga saat ini dan menjelma menjadi tempat wisata yang dilindungi, seperti Masjid Tua Katangka, Istana Tamalate, Museum Bala Lompoa, Benteng Fort Rotterdam, dan Benteng Somba Opu. 5. Kesultanan Malaka, 1405 sampai 1511 Masehi. Kesultanan Malaka atau Melaka merupakan kerajaan Islam Melayu yang terletak di Tanah Malaka. Kerajaan ini pertama kali didirikan oleh para Meswara pada 1405 Masehi. Kesultanan Malaka terkenal sebagai penguasa jalur pelayaran dan perdagangan di Selat Malaka sekitar abad 15. Mulanya, masyarakat Malaka belum memeluk Islam. Namun seiring perkembangan Islam menjadi bagian dari kerajaan Malaka yang ditandai oleh gelar Sultan yang disandang oleh penguasa Malaka pada tahun 1455. Sultan Mahmud Syah adalah raja ke-8 sekaligus yang terakhir dari Kesultanan Malaka. Pemerintahannya berakhir akibat serangan Portugis pada tahun 1511. Mahmud Syah sempat memindahkan ibu kotanya ke Bintan, namun kembali diluluh lantakkan Portugis. Peristiwa inilah yang menjadi awal mula invasi militer Eropa ke Nusantara. Peninggalan kerajaan Malaka yang masih berdiri sampai sekarang antara lain Masjid Raya Baitur Rahman Aceh dan Masjid Agung Delhi. 6. Kerajaan Islam Cirebon, 1430 sampai 1677 Masehi. Kerajaan Cirebon atau Kasultanan Cirebon adalah kasultanan Islam yang cukup besar di Jawa Barat pada abad 15 sampai 16 Masehi. Lokasinya yang berada di pantai utara Pulau Jawa menjadikan kerajaan Cirebon sebagai jalur perdagangan dan pelayaran yang penting. Dari sinilah Cirebon tumbuh menjadi pusat penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Kasultanan Cirebon pertama kali didirikan pada tahun 1430 oleh Pangeran Walang Sungsang yang dinobatkan sebagai Sultan Cirebon I. Kemudian pada tahun 1479 Sultan Cirebon pertama menyerahkan jabatan dan kekuasaannya kepada Sunan Gunung Jati yang tidak lain adalah keponakannya sendiri dan menjabat sebagai Sultan Cirebon kedua. Sultan atau penguasa kerajaan Cirebon selanjutnya adalah Sultan Abdul Karim yang merupakan penguasa Kasultanan Cirebon terakhir sebelum terbagi menjadi dua yaitu Kesultanan Kasepuhan dan Kesultanan Kanoman. Peninggalan kerajaan Cirebon yang paling terkenal yakni Keraton Kasepuhan Cirebon, Keraton Keprabon, Patung Harimau Putih, Bangunan Mande, dan Kereta Kasepuhan Singa Barong, dan Mangkok Kayu Berukir. 7. Kerajaan Demak,
1478 sampai 1554. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama dan terbesar di pesisir Pulau Jawa. Kerajaan yang berdiri pada 1478 Masehi ini dipimpin oleh Raden Patah. Kerajaan Demak merupakan pelopor penyebaran agama Islam di Nusantara lantaran dukungan para wali songo. Kemunculan Kerajaan Demak terjadi pada masa kemunduran Kerajaan Majapahit. Beberapa wilayah kekuasaan Majapahit memisahkan diri. Kerajaan ini tercatat memiliki 5 raja tersohor yang pernah berkuasa, seperti Raden Fatah, Pati Unus, Sultan Trenggono, Sunan Prawata dan Arya Penangsang. Pada masa kejayaannya, Kerajaan Demak ini tak tersaingi. Kemunduran Kerajaan Demak dipicu oleh perang saudara antara Pangeran Surowiyoto dan Trenggono yang berujung saling bunuh untuk merebut tahta. Kemudian pada 1554 Masehi, Kerajaan Demak runtuh akibat pemberontakan Jaka Tingkir yang berhasil mengalihkan pusat kekuasaan ke daerah Pajang dan mendirikan Kerajaan Pajang. 8. Kerajaan Islam Banten, 1526 sampai 1813. Kerajaan Banten pernah berjaya di tanah Pasundan Banten pada 1526 Masehi. Sultan pertama Kerajaan Banten adalah Sultan Maulana Hasanuddin yang merupakan anak dari Sunan Gunung Jati. Pemimpin yang paling terkenal di Kesultanan Banten adalah Sultan Agung Tirtayasa. Di bawah kekuasaannya, ia banyak memimpin perlawanan terhadap Belanda lantaran VOC menerapkan perjanjian monopoli perdagangan yang merugikan Kesultanan Banten. Islam menjadi pilar bagi Kesultanan Banten dan menempatkan ulama sebagai peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Inilah yang membuat tarekat dan tasawuf berkembang di Banten. Tradisi lain yang dipengaruhi perkembangan Islam juga dapat terlihat pada seni bela diri Debus. Runtuhnya Kesultanan Banten salah satunya diakibatkan oleh perang saudara. Anak dari Sultan Ageng Tirtayasa, yakni Sultan Haji, berusaha merebut kekuasaan dari tangan sang ayah. 9. Kerajaan Pajang, tahun 1568 sampai tahun 1586. Kerajaan Pajang berdiri sebagai kelanjutan Kerajaan Demak usai mengalami keruntuhan. Kerajaan yang berpusat di Jawa Tengah ini didirikan oleh Sultan Hadiwijaya atau dikenal sebagai Jaka Tingkir yang berasal dari lereng Gunung Merapi. Jaka Tingkir merupakan menantu Sultan Trenggono yang diberi kekuasaan di Pajang. Usai merebut kekuasaan Demak dari Arya Penangsang, seluruh kekuasaan dan benda pusaka Demak dipindahkan ke Pajang. Jaka Tingkir mendapat gelar Sultan Hadiwijaya dan sekaligus menjadi raja pertama Kerajaan Pajang. Islam yang semula berpusat di pesisir utara Jawa dipindahkan ke pedalaman sehingga membawa pengaruh yang besar dalam penyebarannya. Semasa pemerintahannya, politik dan agama Islam mengalami perkembangan. Kemudian Jaka Tingkir melakukan ekspansi ke timur hingga Madiun, tepatnya di tepi aliran Sungai Bengawan Solo. Pada tahun 1554 Jaka Tingkir mampu menduduki Blora, dan pada 1577 Kerajaan Pajang berhasil menguasai Kediri. Bekas peninggalan Kerajaan Pajang yang masih ada antara lain masjid dan pasar Laweyan, makam Sultan Hadiwijaya, dan kompleks makam pejabat Pajang. 10. Kerajaan Mataram Islam, tahun 1588 sampai tahun 1680. Kerajaan Mataram Islam berpusat di Kota Gede Yogyakarta pada 1588. Kerajaan ini dipimpin oleh dinasti yang mengaku sebagai keturunan Majapahit, yakni keturunan Ki Ageng Sela dan Ki Ageng Pemanahan. Awal mula Kerajaan Mataram Islam adalah dari kadipaten yang berada di bawah Kesultanan Pajang dan berpusat di bumi Mentao. Kemudian diberikan kepada Ki Ageng Pemanahan sebagai hadiah atas jasa yang diberikannya. Raja pertama adalah Raden Mas Sutawijaya atau Penembahan Senapati yang tak lain adalah putra Ki Ageng Pemanahan. Kerajaan Islam Mataram mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan Mas Rangsang atau Sultan Agung.
Ia berhasil melakukan ekspansi dan menguasai hampir seluruh wilayah di Tanah Jawa. Ia juga melakukan perlawanan kepada VOC dengan bersama Kesultanan Banten dan Cirebon. Kerajaan Mataram Islam mengalami perpecahan usai konflik politik dan mengakibatkan pembagian wilayah kekuasaan, yaitu Kesultanan Ngayogyakarta dan Kasunanan Surakarta yang tertuang dalam Perjanjian Giyanti. Peninggalan kerajaan yang hingga kini masih dapat dijumpai adalah Masjid Agung Gede Kauman, Masjid Kota Gede, Masjid Pato Negara Sultoni Ploso Kuning, Masjid Agung Surakarta, dan Masjid Al-Fatih Kepatihan Solo, Batas Administrasi Wilayah, dan Aksara Jawa Hanacaraka. Itulah 10 kerajaan Islam pertama dan tertua di Indonesia yang juga banyak memiliki benda dan situs yang ditinggalkan. Peninggalan bersejarah harus terus dilindungi serta dilestarikan sebagai salah satu wujud identitas bangsa. Demikianlah rangkuman video kali ini, semoga dapat menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.